Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gian Family Channel. Kali ini, sebelumnya perkenalkan saya Gian selaku terapis dan juga praktisi psikologi Islam. Dan juga ini saya bersama istri saya, yaitu Emiliana, dan juga si artis channel ini ya, artisnya ini nih. Dadah san, dadah ke kamera tuh, dadah. Nah, ini artisnya nih, Esan Noval Ajam, anak pertama kita. Untuk kali ini saya akan sharing ya, pengalaman saya mengenai betapa dahsyatnya keajaiban dari saya mengamalkan ilmu Garpu Tala dari Ustadz Nasrullah, yang dimana itu adalah suatu amalan atau apa ya disebutnya, mungkin ilmu dari magnet rezeki. Nah, Garpu Tala sendiri yaitu yang saya tangkap sih seperti, jadi dalam jiwa manusia itu ada namanya getaran. Getaran itu mempengaruhi atau memberi sinyal kepada alam semesta ini, dan juga sinyalnya itu di mana kita memiliki ketidakmampuan untuk atau memiliki kebingungan akan suatu hal, ataupun kita memiliki masalah dan kita ingin sekali memiliki jawaban atau solusi. Nah, solusinya itu tentunya dari jiwa kita ke alam semesta, dan juga pencipta alam semesta itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu kita akan mendapat jawabannya dari Allah sendiri. Dengan cara apa? Tidak mungkin kalau Allah langsung membisikkan ke telinga kita. Pasti kita akan merasa takut seperti itu ya. Masa Allah langsung membisikkan ke telinga, pasti kita akan kaget dong. Hai manusia beriman atau apa, nanti kita kaget. Tapi saya sendiri dengan mempelajari Garpu Tala ini mendapatkan jawabannya dari Al-Quran seperti itu. Nah, dengan cara seperti apa? Kita lakukan sholat taubat terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu juga kita memantapkan dulu dengan beberapa metode magnet rezeki dari Ustadz Nasrullah tersebut, supaya Garpu Tala ini lebih mantap lagi seperti itu, sahabat. Jadi yang saya praktekkan tidak langsung ke Garpu Talanya ya. Jadi yang saya praktekkan banyak di situ dari yang dibahas di metode atau ilmu-ilmu di magnet rezeki yang saya sudah terapkan terlebih dahulu sebelum ke Garpu Tala ini. Menurut saya Garpu Tala ini adalah jawaban terakhir gitu. Dan alhamdulillah saya selama 3 hari menerapkan ilmu magnet rezeki sudah ada perubahan, ada hal-hal yang luar biasa itu di dalam hidup saya. Nah, untuk pengalaman saya melakukan Garpu Tala ini, yaitu di mana saya melakukan sholat taubat terlebih dahulu, lalu saya meminta kepada Allah, memohon petunjuk apa sih sebenarnya yang ada, atau teka-teki apa, kebingungan apa sih yang sebenarnya belum terjawab gitu, seperti itu.
Jadi saya setelah sholat itu selesai, saya memegang Al-Quran ini. Saya memegang yang menggunakan terjemahan, yang ada terjemahannya langsung. Memang menurut Ustadz Nasrullah tersebut, kalau bisa jangan yang ada terjemahan ya, tapi saya kebetulan adanya ini ya, saya gunakan apa-apa kita. Lalu saya di dalam hati saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya kemarin itu meminta dalam satu sholat taubat itu saya meminta 3 pertanyaan seperti itu. Pertanyaan pertama yaitu, ya Allah, saya bertanya, kenapa orang tua saya seakan-akan memperlakukan anak-anaknya seperti itu, maksudnya seperti itu, seperti suka ibaratnya memarahi anaknya gitu, terus suka berkata-kata yang mungkin tidak kurang pantas lah untuk ditiru untuk orang-orang untuk kita yang sekarang seperti itu. Nah, saya juga memang di Magnet Rezeki itu harus menjaga lisan, harus menjaga perilaku supaya tidak menyakiti orang lain seperti itu. Nah, dengan pertanyaan saya bertanya kepada Allah langsung di dalam hati saya minta, ya Allah, saya mohon mengenai orang tua saya mengapa seperti itu, kata saya seperti itu. Mengapa suka marah atau suka mungkin berperilaku tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau seperti apa. Dan juga saya mohon, ya Allah, berikanlah saya 1 ayat seperti itu, 1 ayat yang dimana dapat menenangkan hati saya seperti itu. Sebelum melanjutkan ke kita mencari secara acak di ayat tersebut, kita berdoa dulu kepada Allah seperti itu. Jadi minta kepada Allah 1 ayat supaya yang bisa menenangkan hati kita dengan kegundahan yang ada seperti itu. Nah, setelah itu saya buka secara acak Al-Quran ini ya. Bukan ini, saya buka secara acak dan subhanallah, luar biasa, keajaiban seperti itu. Saya mendapati bahwasanya Allah menjawab dengan ayatnya, dengan 1 ayat yang benar-benar membuat air mata saya menetes seperti itu. Nah, ayatnya seperti apa? Saya lupa suratnya dan ayatnya, saya tidak ingat dan saya tidak tandai juga. Dan bacanya seperti ini, yang artinya bukankah kami ciptakan manusia dari air yang hina atau sperma seperti itu ya, dan ditempatkan di tempat yang kokoh dalam kurung rahim seperti itu. Dan saya setelah membaca itu artinya, dan saya langsung meneteskan air mata seperti itu. Rupanya jawaban Allah itu sangat tepat seperti itu, sangat bisa menenangkan hati kayak gitu. Jadi jawabannya itu menurut saya dapat saya simpulkan bahwa seperti ini, sahabat, bagaimanapun orang tua kita, seburuk apapun mereka, perilaku mereka seperti apa, ingatlah, kita sebagai anak, kita tanpa ada mereka kita tidak akan ada seperti itu. Dan tanpa rahim ibu kita yang melahirkan kita, kita tidak akan ada. Nah, dari situ saya langsung mendapat kesimpulan seperti itu. Rupanya Garputala ini ilmunya dapat menjawab segala keluh kesah kita, insya Allah. Segala tanda tanya yang ada di dalam diri kita, petunjuk seperti itu. Garputala itu memberikan petunjuk
ya seperti yang saya sebutkan tadi. Dan alhamdulillah saya mulai menyadari dan saya kembali pada introspeksi diri sendiri seperti itu. Memang di Magnet Rezeki diajarkan juga untuk kita tidak menyalahkan orang lain seperti itu, lebih kepada kita menyalahkan diri sendiri. Sesuatu hal yang terjadi itu adalah positif, baik yang buruk maupun yang baik yang tidak baik, maaf ya, jadi jangan berkata buruk, tapi baik yang tidak baik atau yang baik seperti itu. Kita harus dijaga lisan juga karena menerapkan ilmu dari Magnet Rezeki. Nah, setelah itu saya mulai membuka diri. Ya Allah, mungkin memang salah saya seperti itu. Bagaimanapun orang tua saya, yaitu mereka yang melahirkan saya, yang ngurus saya dari kecil seperti itu. Dan alhamdulillah saya mulai belajar, oh seperti ini, saya harus memperlakukan mereka seperti ini, seperti itu. Jadi kita doakan saja orang tua kita supaya diampuni dosanya oleh Allah, dan supaya mereka diberikan umur panjang dan juga surganya Allah seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, sebenarnya lebih kepada keluarga kecil saya ini gitu. Jadi saya bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa, kata saya, ya Allah, hamba mohon petunjuk, hamba mohon obatilah keraguan-keraguan dalam hati ini, hamba mohon jawabanmu ya Allah. Kenapa istri saya seperti itu, dalam artian apa-apa suka membantah, atau apa-apa suka tidak pernah, bukan membantah ya, jadi bahasanya jangan membantah, tapi tidak mendengar orang lain seperti itu. Nah, setelah itu saya sudah membaca doa dan saya membuka Al-Quran, dan apa jawaban Allah? Ternyata sangat mengejutkan. Di situ ada satu ayat yang Allah kasih ke saya. Ayatnya seperti ini, bunyinya saya lupa ayat berapa, tapi artinya seperti ini. Maka saya ciptakan langit dan bumi, ya, langit dan bumi seperti itu. Saya ciptakan langit dan bumi dengan keseimbangan, kelarasan bumi dan langit. Intinya sih kesetaraan seperti itu, kesetaraan dan juga nah, intinya yang saya tangkap dari ayat tersebut seperti ini. Saya sadar bahwa saya selama ini sering sekali seperti itu, maksudnya sering keras kepala seperti itu, sering sulit untuk diberitahu. Nah, mungkin jawaban dari ayat itu memang benarnya seperti itu. Jadi bukankah aku ciptakan langit dan bumi seperti itu, langit dan bumi untuk keseimbangan gitu. Intinya ke situ sih, keseimbangan. Jadi dari situ saya baru sadar, oh berarti jadi intinya diberikan ke semacam, intinya yang sesuai gitu, yang memang pantas. Nah, bukan udah pantas saya berikan kepadamu seperti itu, kata Allah. Nah, makanya dari situ, oh iya benar juga kata saya gitu, ya.
Nah, lanjut kepada permintaan ketiga seperti ini. Ya Allah, saya bertanya, ya Allah, kenapa banyak sekali, saya bilang begitu, banyak sekali piutang yang ada di luar. Piutang itu artinya uang kita di orang lain seperti itu. Jadi diamanatkan ya, jangan piutang bilangnya, diamanatkan di orang lain seperti itu. Diamanatkan di orang lain, dan juga saya bilang mohon, saya minta satu ayat ya Allah, supaya satu ayat untuk menenangkan hati saya. Coba dipangku. Mau dia. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya yang tadi, yang minta satu ayat, kenapa banyak sekali piutang di luar sana seperti itu ya, uang saya ada di orang lain, seperti itulah bahasanya ya. Nah, setelah itu saya buka Al-Quran secara acak. Nah, Allah langsung jawab seperti ini jawabannya. Yang saya juga lupa ayatnya dan juga ayatnya dan suratnya saya lupa, tapi jawabannya seperti ini, yang artinya bukankah Allah mengetahui apa yang di depan dan di belakang kita, seperti itu. Bukankah Allah mengetahui apa yang di depan dan di belakang kita? Artinya Allah Maha tahu apa yang ada di dalam, apa yang dilakukan orang lain atau di belakang kita gitu. Yang di depan maupun yang di belakang kita, seperti itu. Jadi Allah mengetahui. Terus di ayat yang kedua itu ada jawaban seperti ini. Alangkah baiknya kamu memasrahkan seluruhnya kepada Allah, seperti itu. Jadi balikin lagi ke Allah gitu. Jadi intinya dari situ saya langsung, oh iya ya, saya terlalu mikirin itu, seperti itu. Jadi terlalu mikirin piutang, seperti itu. Jadi jawaban Allah itu sebenarnya ya subhanallah gitu, langsung dijawab sama Allah langsung, seperti itu. Dengan garpu tala ini Allah menjawab, udah kamu nggak usah ibaratnya mikirin kayak gitu, mikirin piutang, seperti ya. Jadi dengan memikirkan itu pun kan kita harus menjaga supaya kita tenang, supaya rezeki kita lancar, seperti itu. Nah, di magnet rezeki pun diajarkan seperti itu, supaya kita terumbu karang kita tetap bagus, seperti itu. Jadi kita ya udahlah gitu, kita pasrahkan semua kepada Allah gitu, kita kembalikan. Mungkin itu bukan rezeki kita, ya mudah-mudahan itu kembali, ya kan, kembali berarti atas izin Allah, seperti itu. Kalau belum kembali ya berarti memang Allah ambil dari kita, seperti itu. Karena hakikatnya semua di dalam bumi ini ya bukan milik kita gitu, tapi milik Allah, semua cuma titipan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu nah, saya kebetulan seorang terapis juga. Saya punya klien datang ke saya dengan keluhan yang sama. Jadi dia ada benjolan di sini dadanya, kira-kira besar ya dadanya itu benjolannya. Terus saya setelah selesai saya terapis, saya bilang seperti ini, Pak, Bapak percaya akan keajaiban, kata saya gitu. Karena saya tahu dia non muslim, seperti itu. Dia itu non muslim, jadi saya tanya, Bapak percaya keajaiban, kata saya gitu. Dia bilang, oh iya percaya, katanya. Kayak apa gitu sih, dia bilang apa saya lupa. Nah, setelah itu saya terangkan seperti ini, kalaupun Bapak tidak percaya, saya tanya, kata saya, usia Bapak berapa sekarang? Dia jawab 67.
67 tahun. Dan lanjut saya bilang gini, kalaupun Bapak tidak percaya, apakah itu bukan suatu keajaiban Bapak bisa hidup sampai 67 tahun? Jarang-jarang loh Pak, 60 tahun saja kadang sudah dipanggil Yang Maha Kuasa gitu bilang. Saya bilang 60 tahun saja sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, saya bilang. Iya, itu memang keajaiban, kata saya. Bapak memiliki keajaiban. Artinya keajaiban itu ada, kata saya. Begini Pak, saya terangkan ke dia mengenai garpu tala ini. Saya terangkan bahwasanya pancaran energi dari tubuh manusia itu memancar ke seluruh alam semesta seperti itu. Nah, sudah itu oke lah, dia mau coba, kata dia gitu. Oke Pak, Bapak namanya A gitu ya, saya nggak sebutin namanya. Bapak A percaya akan keajaiban. Saya akan mulai berdoa Pak. Saya bilang, ya Allah, aku mohon kepadamu, berilah petunjuk atas keraguan-raguan Bapak A dengan penyakitnya. Seperti itu. Dengan penyakitnya ini, aku mohon petunjukmu ya Allah, supaya Bapak A ini diberi kesembuhan, seperti itu. Tapi caranya berbeda dengan diri saya sendiri, seperti itu. Jadi nggak saya acak, tapi saya bilang sambil saya begini Al-Qur'annya gitu. Tapi bapaknya itu bilang stop. Saya bilang gitu. Bapak dengan penuh keyakinan bilang stop. Nah, saya gini stop, kata dia gitu. Nah, stop. Lalu saya buka dan saya suruh dia pilih, Bapak pilih sebelah kanan atau kiri. Saya bilang gitu, kanan atau kiri. Nah, bapaknya pilih sebelah kiri, kata dia gitu. Baik, saya tunjuk dari atas ke bawah ayatnya, ya, atas dari sini ke bawah seperti itu. Dan itu Bapak harus bilang stop, saya bilang gitu. Dan saya dari atas ke bawah sampai setengah, dia bilang stop. Nah, kebetulan yang Bapak customer saya itu saya tandai di sini, dan saya ternyata mendapat jawaban dari Allah langsung, yaitu surat Hud, ya, surat Nabi Hud, ayat 26. Nah, surat Nabi Hud ayat 26 yang berbunyi yang artinya seperti ini: agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Nah, di situ saya lanjutin kepada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 27 yang berbunyi, maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, ya, dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia dalam kurung biasa, manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang hina dina di antara kami. Biasa. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta, seperti itu. Nah, kalau sahabat tidak percaya, sahabat bisa buka surat Hud, ya, surat Hud nomor 11, surat Hud, surat Nabi Hud ayat 26
dan 27. Nah, berbunyinya seperti itu. Nah, kebetulan pasien saya ini dia non muslim seperti itu, teman. Jadi non muslim, saya pikir oh wah. Nah, fokusnya hilang. Nah, non muslim, dan saya pikir oh apakah ini jawaban dari Allah langsung, kata saya gitu. Terus saya bilang ke bapaknya, Bapak, apakah mau saya kupas ini ayatnya, kata saya gitu. Oh iya boleh, saya ulangi ya, saya bacakan dari artinya yang tadi ya, agar kamu tidak menyembah selain Allah, bla bla bla, dan seterusnya seperti itu. Dan dia cuman bilang, oh iya saya seorang A, saya mungkin kurang beramal, saya agama A, saya mungkin kurang beramal. Nah, dia bilang seperti itu. Dia kurang beramal ya, terus fokusnya hilang. Fokusnya hilang. Nah, kurang beramal, dan terus saya bilang, Pak, bukan itu maksudnya dari Al-Quran ini. Tapi saya bilang begini, Pak, mohon maaf, ini Bapak mendapat jawaban bahwa Bapak Allah harus menyembah Allah semata atau memeluk Islam, seperti itu. Saya bilang secara langsung, saya mohon maaf sebelumnya, saya tidak bertujuan untuk ibaratnya memaksa, seperti itu. Saya tidak memaksa, semoga Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada Bapak. Saya bilang begitu, semoga ini adalah petunjuk kesembuhan Bapak, saya gituin. Karena memang tanpa rekayasa, Al-Quran ini saya bilang dia yang stop, bukan saya sendiri yang stop, seperti itu. Dia yang stop dan dia yang memilih sendiri ayatnya, dan itu bunyinya seperti itu. Ya alhamdulillah, Garputala itu Garputala ini benar-benar menjawab memberikan petunjuk gitu dari Allah langsung gitu. Insya Allah semoga pengalaman kami sekeluarga memberikan pencerahan kepada teman-teman untuk mempelajari ilmu Garputala ini yang ada pada ilmu magnet rezeki, seperti itu, yang disampaikan oleh Ustadz Nasrullah. Dan untuk Pak Ustadz, semoga melihat tayangan saya ini, dan ini real tanpa saya buat-buat, dan ini benar-benar nyata. Saya mempelajarinya dari YouTube, saya mempelajari dari Instagram ilmunya, dan saya mempelajari beberapa seperti cermin ajaib, seperti jeruk nipis, seperti itu. Terus ada lagi jerapah dan terumbu karang, seperti itu. Nah ya alhamdulillah, dengan saya menerapkan seperti itu ya, saya mulai merasa ya Allah, alhamdulillah ada perubahan di dalam hidup saya, seperti itu. Dan saya terima kasih sekali kepada Pak Ustadz yang sudah menyampaikan ilmu magnet rezeki ini. Semoga kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang diperkenankan untuk memasuki surganya Allah, amin. Dan untuk teman-teman yang lain, marilah kita pelajari ilmu rezeki ini. Ayo kita ajak semuanya, karena saya pernah lihat di konten Pak Ustadz yang dimana Pak Ustadz bilang gini, Indonesia akan menjadi keajaiban, seperti itu, keajaiban hanya dengan 1%. Jadi saya mungkin insya Allah saya adalah keajaiban 1%-nya itu. Jadi saya mengajak kepada teman-teman supaya yuk kita belajar semua biar kita menuju ke surganya Allah, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian sharing dari saya. Ini bocilnya sudah
sangat aktif seperti itu. Dan semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih untuk para subscriber dan para pendukung channel Gian Channel. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya saya mohon izin kepada Pak Ustadz Nasrullah, apabila mungkin insya Allah ada suatu keinginan dalam diri saya seperti itu, suatu pancaran energi ya, suatu pancaran di dalam diri saya ingin sekali bertemu Pak Ustadz. Semoga Allah kabulkan, insya Allah, amin. Nanti biar saya bisa bisa lebih belajar banyak lagi dari Pak Ustadz. Dan untuk semuanya terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam intinya semuanya yang terjadi adalah saling berhubungan, saling berkaitan, seperti itu yang dipelajari di magnet rezeki itu. Satu sama lain saling berkaitan seperti itu ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.